berikan ganjaran, berikan pahala sebagaimana orang yang ahsanal amal, orang-orang yang berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu selaku ini dalam memperbaikinya, di dalam menuntutmu, di dalam mengajarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sebelum memulai silaturahmi membaca suratul Fatihah, ternyata di bahasa aku sebagai yang terseorang meninggal dunia, di bahasa aku guru-guru para ustaz, para guru yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah ini Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada mereka semua, menyinari kuburnya dan mengampuni segala salah dan dosanya, dan menjadikan ilmu yang ditinggalkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaikhul Billah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il ulama'il 'amilin as-salihin, khususan ila ruhi Muhammad Muhammad Zainul Irsyad, lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liasatidatina lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kita membahas tentang kitab Syarah Bidayatul Hidayah, yakni kitab Ma'arifil Ubudiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi penambah amalan kebaikan kita sebagai bekal jika kita menghadapi kehidupan akhirat. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh penerus perjuangan dakwah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam
Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang pasal-pasal adab ketika bangun dari tidur, kemudian adab di dalam berpakaian, dan kita masuk ke dalam babu adabi dukhulil khala, bab yang membahas tentang adab-adab di dalam memasuki kaus atau masuk ke dalam jadi. Jadi di dalam kitab ini Imam Ghazali menggunakan kata adab. Maksud dari adab sini adalah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maksud dari adab itu bimahasinil akhlak, dengan sebagus-bagusnya akhlak, wa bimukhalafati muradatin nafsi al-manhiyi anha min hubbi dunya wal riyasa. Jadi maksudnya beradab itu adalah melaksanakannya dengan sebagus-bagus akhlak dan menahan diri dari nafsu-nafsu yang terlarang. Bagaimana nafsu yang terlarang ini? Hubbud dunya wa riyasa, cinta kepada dunia dan kepada kekuasaan. Fi mukhalafatin nasi wa fil infiradi bi nafsi, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Maka beliau mengingatkan fata'addaba ayyuhal miskin, beradablah kita semua orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Beradablah secara zahir dan beradablah secara batin. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Taala menyaksikan apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah Ta'ala menyaksikan apa yang zahir dari kita. Maka kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil jawarihi wal qalbi, halaman 10 ini kalau yang sudah punya kitabnya. Fata'addaba ayyuhal miskin zahiran wa batinan, ay bil jawarihi wal qalbi bimahasinil akhlaqi wa bimukhalafati muradatin nafsi al-manhiyi anha min hubbid dunya wal riyasati fi mukhalafatin nas wa fil infiradi nasib. Beradablah engkau dengan anggota badanmu, dengan hatimu, dengan sebaik-baiknya akhlak, dan menahan diri dari nafsu-nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubbud dunya wal riyasa. Fata'addaba ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yaday Allah ta'ala ta'addubal 'abdi. Beradablah kita di hadapan Allah Ta'ala ta'addubal 'abdi, dengan adabnya seorang hamba, ay khadimil malik, atau pelayan seorang raja, aw wahidin min ra'iyatihi, atau salah seorang rakyat dari raja. Jadi adab terhadap Allah Ta'ala sini beradab sebagaimana adabnya seorang pelayan kepada rajanya, sebagaimana adabnya seorang rakyat kepada rajanya. Al-abdul dalil, adabnya seorang hamba yang hina, al-mudnibi, ay mutahammilin dhanbi fi hadratil malik, ay mutawalli sultan al-jabbar al-qahhar. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah ketika kita menghadap Allah, tempatkan diri kita sebagai seorang hamba
dalam hati sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan yang berniat melaksanakan perintah dari seorang raja, perintah dari seorang pemimpinnya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita beradab di hadapannya, baik dengan hati kita maupun dengan anggota badan kita. Kemudian Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita semua, wajtahid, maka bersungguh-sungguh, maka berusahalah kita semua, Allah yaraka maulaka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah Ta'ala melihat kita melakukan apa yang dilarang, atau kita ada di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqtiluka haitsu amaraka, dan jangan sampai Allah Ta'ala tidak melihat kita melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kita semua. Ayyudzul us'aka fi tahsili ijtinabil ma'asi wa tahsili adabil ta'ati li tasila ila nihayatil matlub. Atau bersungguh-sungguhlah kita semua, kerahkan semua kemampuan kita untuk menjauhi apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan taqdiru ala dzalik, dan tidaklah kita akan sampai kepada hal itu illa bi an tuwazzi'a awqataka, kecuali kita membagi waktu kita, wa turattiba awzadaka, kita membagi waktu kita dan kita menyusun kegiatan kita, min sobahika ila masalika, dari pagi sampai sore hari. Fasqi ila ma yulqiya ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tustayqidu min manamika ila waqti wujuhika ila manzilika hatta tanam. Jadi syarat dari Imam Ghazali untuk bisa mengabdi sebagai seorang hamba adalah bersungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan. Caranya seperti apa? Tuwazzi'a awqataka, bagi waktu kita dalam satu hari, waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk bekerja, dan waktu kita untuk beristirahat. Hanya dengan membagi waktu itu kita bisa bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Karena kadang-kadang di sana datang azan zuhur, sedangkan kepala sekolah sedang rapat, guru-guru sedang rapat. Mana yang harus diutamakan, waktu sholat zuhur atau melanjutkan rapat? Kadang-kadang lebih takut kepada kepala sekolah ketimbang takut kepada Allah. Takut dia mau honor ketimbang takut kepada Allah. Maka bagi waktu, jangan sampai waktu rapat berbenturan dengan waktu tersembahyang. Kan bisa mulai rapat dari pagi, berhenti ketika zuhur, sehingga waktu kita beribadah tidak terganggu dengan waktu kita bekerja. Bagi dulu waktu-waktu sini supaya tidak saling berbenturan satu sama lain. Beda hal misalnya guru sedang asik mengajar kelas, sementara tiba-tiba datang waktu malam, mesti berjulu. Kira-kira mesti berjulu, terlanjut ngajar atau langsung sembahyang?
menisbatkan kesunatan itu kepada melakukan sholat di awal waktu, maka boleh kita melanjutkan majelis ilmu meskipun azan sudah berkumandang. Tapi jangan sampai kemudian sampai habis waktu sembahyang dan turun. Ini yang menjadi persoalan. Jadi bagi waktu kita dalam satu hari supaya tidak berbenturan antara waktu kita beribadah dengan waktu kita untuk bekerja. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan tentang adab-adab seorang hamba mulai dari bangun tidur sampai dengan hatta tanam, sampai dia tidur. Dan kita sudah bahas kemarin tentang faslun di adabil istiqori dan naumi wa ada bil lubsi. Fasal-fasal yang membahas tentang adab ketika bangun tidur dan adab ketika berpakaian. Bagaimana adab kita ketika bangun tidur? Fa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajr. Ketika kita bangun tidur, fajtahid, usahakan an tastayqidha qabla tulu'il fajr, bangun tidur sebelum terbitnya fajar. Untuk apa? Litusalliya awal waktu, untuk bisa melaksanakan ibadah sholat di awal waktu. Li'anna taglisa awla minat tanwir, karena yang gelap itu lebih utama daripada yang terang. Li'anna al-insana idha syara'a fi sholati min awalil waktu wa bidayikal waktu dhulmatun kanat malaikatul laili hafiratan. Ketika manusia sedang sholat di awal waktu dan ketika waktu itu masih gelap gulita, kanat malaikatul laili hafiratan, malaikat malam hadir menyaksikan dia sedang beribadah. Thumma idam tadakis sholati bisababi tartilil qira'ah. Kemudian ketika sholatnya itu berlangsung panjang karena sebab tartilnya membaca Al-Quran, hatta Allah sampai terlihat terang, kanat malaikatun nahari hadiratan aidan, malaikat siang pun datang menyaksikan dia sedang beribadah. Wa hum yashhaduna sholatahu, dua malaikat itu menyaksikan dia sedang beribadah. Jadi istimewanya orang yang bangun sebelum terbitnya fajar, ibadahnya disaksikan oleh dua malaikat, malaikatul lail wa malaikatul nahar, malaikat malam dan malaikat siang. Wa hum yashhaduna sholata, kedua-duanya menyaksikan sholat. Wa idza al-insanu idza syara'a fi sholati subhi min awwali al-waqti wa intaqal qira'atu fa bi adnani hadzal waqti yanqalibu al-'alam min al-dhulumati ila an-nur. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat subuh min awwali hadzal waqti, awal waktu pada waktu subuh, yaitu karena menyaksikan alam itu berubah minal dhulumati ila an-nur, dari gelap menjadi terang. Fadhulumatu munasabatun lil maut, gelap itu perumpamaan dari maut atau kematian, wal adami atau ketiadaan, wad daumu munasabatun lil hayat, sementara terang itu adalah perumpamaan dari kehidupan, wal wujud dan keadaan. Fal insanu lama qama min manamihi, dan manusia itu ketika dia bangun dari tidurnya, faka annahu intaqala minal maut, maka seakan-akan ia sedang berpindah dari kematiannya ila
minal adami ilal wujud, dia berpindah, berubah dari ketiadaan menjadi keadaan. Wa minas sukuni ilal harakah, manusia berpindah dari diamnya menjadi bergeraknya. Wa hadhil halatil ajibah tashhadul umul bi annahu la yaqdiru ala hadha at-taqlid illa al-khaliq. Kejadian-kejadian bergantinya malam dengan siang, bergantinya maut menjadi hidup, bergantinya ketiadaan menjadi keadaan, bergantinya diam menjadi bergerak, itu disaksikan oleh akal kita ketika kita bangun qabla tulu'il fajr. Disaksikan oleh akal kita bahwa la yaqdiru ala hadha at-taqlid illa al-khaliq. Denarasi bau berkuasa merubah selaput sini illa al-khaliq, kecuali pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahina irin, maka seketika itu yastanirul aqlu binuri hadhil ma'rifah, akal kita dipenuhi oleh cahaya tentang ma'rifah atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatakhallasu min maradi qalbihi, kemudian karena kita bangun qabla tulu'il fajr, kita saksikan kebesaran Allah, lalu kemudian akal, hati dan pikiran kita dipenuhi dengan cahaya ma'rifah akan Allah. Yatakhallasu min maradi qalbihi, kita selamat dari penyakit hati. Fa inna aktsara al-khalqi waqa'u fi amradil qulub, dan yang banyak kita temukan dari makhluk itu adalah penyakit hati. Apa penyakit hati? Wa hiya hubbud dunya, cinta berlebihan kepada dunia, wal hirsu, rakus kepada dunia, wal hasadu, dengki kepada sesama muslim, wal tafakhur, dan sombong kepada orang lain. Wal anbiya'u kal adibah, kalau hati kita sakit maka para nabi sini kal adibah, laksana seorang tabib, al-hadiyin, tabib yang cerdas, hamilu umamahum ala syururi fil ta'ati wal ubudiyyati min awal waqtil qiyami dan nawm, yang mengajak umatnya, merintahkan umatnya untuk taat, untuk beribadah di awal waktu ketika ia bangun dari tidur, li'annahu mimma yanfa'u fi izalati hadzal marad, karena itulah yang bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit hati. Jadi bangun sebelum terbit fajar ini salah satu khasiatnya adalah menjauhkan kita dari penyakit hati. Kenapa? Karena menguras qabla tulu'il fajr kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Kalau kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menarik lagi dari dunia ini? Maka bangun sebelum terbitnya fajar, mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita. Ini waliyakun awwal ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Menjadikan apa yang keluar pertama kali di dalam hatimu, apa yang keluar dari dalam hatimu dan lisanmu adalah zikrullah ta'ala. Jadi jadikan yang keluar pertama kali dalam hati kita, keluar dari lisan kita, zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana hadis yang kita baca kemarin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala khafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat
ujung-ujung rambut kepala kita dengan ila wa nama salasah wali, dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin, yang memukul-mukul pada setiap ikatan itu, maka anak alaika laylun tawil fardu. Jadi tidur sini setan mengikatkan pada ujung rambut kita dengan 3 ikatan. Lalu kemudian dipukul-pukul pelan-pelan oleh setan sambil mengatakan, maka anak alaika laylun tawil fardu. Tetaplah kamu pada tidurmu, malam masih panjang, tetaplah tidur seperti itu. Bagi istiqomah ketika kita bangun dari Allah Ta'ala dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in halat uqdatun, lepas satu ikatan. Bagi tawadda'a in halat uqdatun, jika kita berwudu lepas lagi 2 ikatan. Fa'in sholatin halat uqdatun kulluha, ketika kita menaikkan sembahyang, ketika kita melaksanakan ibadah sholat subuh, semua ikatan itu terbuka. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi, itulah yang kemudian membuat jiwa kita segar, jiwa kita baik. Wa illa asbaha khabithan nafsi, kalau dia urutan penuh asbaha khabithan nafsi, maka menjadi jiwa yang khabith, jiwa yang buruk, kaslan, menjadi jiwa yang malas. Maka Imam Ghazali mengatakan, faqul inda dzalika, faqul, maka katakanlah inda dzalika, ay al-istighfar minan naum, ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang kita baca ketika bangun tidur. Ruya al-tahmid al-Bukhari an-Hudzaifah wa Bilal, diriwayatkan doa ini dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Hudzaifah dan diriwayatkan dari Abi Dzar al-Ghifari. Lalu ada tambahan doa lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kalau mau dibaca ditambahkan boleh asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu bisa ditambahkan. Jadi bukan hanya membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini kan masih kelas-kelas aliyah begitu. Ini kelas aliyah, kelas ibtidaiyah. Kalau mau ditambah asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa
syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Atau boleh juga dengan membaca apa yang kita baca di dalam al-awradul. Allahumma inna asbahna wa amsayna fi dhimmatin minka wa jiwarin fa'udhu bika min syarri khalqika ya. Bisa membaca. Nah, setelah bangun tidur kita membaca doa. Membaca doa setelah bangun tidur, lalu kemudian menggunakan pakaian. Tekan kelambi. Fa idza labista thiyabaka fanwihi. Ketika kita menggunakan pakaian, maka berniatlah imtithala amrillah ta'ala. Niat kita apa? Melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Fi sidri awratika, dalam menutup aurat. Maka ketika kita menggunakan pakaian, niatkan memakai pakaian itu untuk menutup aurat. Wa yakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi fatahsa. Jangan berniat memakai baju itu untuk mura'ah, untuk pamer, maka kita akan merugi. Nah, Imam Ghazali ini karena dia termasuk pengikut Imam Syafi'i, maka selaku nas ini penuh dengan apa sebenarnya ikhtiyar. Apa ikhtiyar ini? Berhati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Niat ketika mau sembahyang membaca niat usolli wa rasul. Dalam mazhab lain tidak membaca niat, tidak melafazkan niat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i lafaz niat dilafalkan, diucapkan. Karena sebab apa? Sebab dia berhati-hati. Kalau kita hanya niat dalam hati, hati manusia sini berbeda tahun. Sudah siap sembahyang, sudah imam takbir, hati kita masih mikir kunci motor, betau na kunci bonus, betau na bensin, betau na kepeng. Maka untuk menguatkan hati, lafazkan niat. Itulah bentuk ikhtiar, berhati-hati. Begitupun ketika menggunakan pakaian, karena hati-hati maka harus berniat. Niatkan menggunakan pakaian itu untuk menutupi aurat. Nah, disebutkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Albani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai gamis, ketika memakai imamah, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu min khairihi, kebaikan dari pakaian ini, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan yang akan ditimbulkan darinya. Wa a'udzu bika min syarrihi, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan yang bisa ditimbulkan olehnya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hadis yang diriwayatkan dari Sa'id ibn Malik ibn Sanan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan yang dapat ditimbulkan olehnya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang bisa ditimbulkan olehnya. Nah, itu di dalam bangun tidur dan menggunakan pakaian. Jadi bangun tidur yang pertama adalah sitrullah,
menjaman tertentu berpenuras langsung kita habis mereka habis. Meskipun panjang doa, yang pertama dicari ketika bangun tidur adalah habis, bukan zikrullah. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa membiasakan diri ketika kita bangun tidur yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur kemudian membaca doa. Setelah membaca doa kemudian menggunakan pakaian itu kita niatkan fisik dari aurat untuk menutupi aurat kita, bukan sebagai bentuk mura'at al-khalqi, bukan dalam maksud untuk pamer kepada manusia. Setelah kita menggunakan pakaian, kemudian kita masuk ke dalam kampus. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang babu adabi dukhulil khala', bab yang menjelaskan tentang adab-adab ketika masuk ke dalam kampus, wa ma'ahu, dan hal-hal yang berkaitan. Fa idza qasadta baital ma', kalau kita mau masuk ke dalam kampus, baital ma', bait itu rumah, ma' itu air, baital ma'. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini adalah makan qada'il hajah, tempat melaksanakan atau membuang hajat, min baulin, dari kencing, wa ghaidin, dan buang air besar. Fa idza qasadta baital mali qada'il hajati faqad fi dukhuli rijlal yusra, utamakan masuk dengan kaki kiri. Au badiluha law qutiha, kalau kaki kirinya terpotong bagaimana? Badiluha law qutiha, ganti dengan yang menggantinya. Misalnya ada tongkat nasi dulu. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Albani. Badiluha law qutiha, ganti dengan tongkat atau yang lain apabila qutiha terpotong. Wakil khuruj rijlal yumna, ketika keluar dengan kaki kanan. Awamin la baitil ma'i kullu ma laysa syarifan, yang sepadan dengan baitul ma' atau kampus itu adalah tempat-tempat yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Walau kharaja min mustaqdarin ila mustaqdarin, seperti contoh laut di kandang sapi ila mustaqdarin, kandang sapi. Kalau masuk ke kandang sapi ini qadama yasara, tengah kaki kiri. Kenapa kiri kita? Kenapa dimisalkan dengan baitul ma', dimisalkan dengan kampus alladzi laisa syarifan, kullu ma laisa syarifan, yang tidak memiliki kemuliaan. Maka seperti kandang sapi, tempat-tempat buang sampah, kalau kita mau masuk, dahulukan kaki yang kiri. Wala tastasib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulih, jangan kita membiasakan untuk membawa nama Allah dan Rasulnya, baik dalam kata-kata maupun dalam bentuk tulisan. Wa in kutiba bi qalamin indi,
dibenci. Wal hurufu laysat mu'azzamatan lidzatiha, meskipun huruf itu secara zat tidak mulia, tetapi apa yang dilambangkan dengan huruf-huruf itulah yang kita muliakan. Jadi makhluk ini. Wala tadkhul hasir ra'si, jangan masuk ke dalam kakus dengan kepala terbuka. Aika syifahu bila sidrin, tersingkap tanpa penutup. Wa yakfi fil adabi sidruhu bil kamli, maka cukup menutupnya secara adab, menutup kepala itu dengan lengan baju. Lengan baju dengan Arab sini yang adu gamis ini, maka dia tutupi dengan lengannya. Dengan ini biasanya adu antum, biasanya adu sorban, biasanya adu fobia. Wala tadkhul hasir ra'si wala afiyal qadamain, jangan masuk juga dengan kaki telanjang bila nahlin tanpa sendal. Kenapa khafin litta'afuzi minan najasati? Karena kita takut jangan sampai kaki kita terpercik najis. Wa qul inda dukhul, dan ucapkan ketika akan masuk, bukan ketika sudah di dalam, tetapi ketika akan masuk. Apa yang kita baca? Ada yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang membaca bismillahi a'udzu billahi minal rijzi najisi al-khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. Itu boleh dipilih salah satu dibaca ketika akan masuk dalam kakus. Wa inna khuruj, ketika kita akan keluar, membaca ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abadiya ma yanfa'uni. Itu boleh dipilih salah satu, mau baca yang mana. Jadi mau baca ghufranaka saja boleh. Ada yang mengatakan membaca ghufranaka marrataini aw thalathan, membaca ghufranaka ya Allah ampuni aku, ampuni kami, itu dibaca marrataini aw thalathan, dibaca 2 kali atau 3 kali. Itu adab masuk dan keluar dari kakus. Wa yanbaghi an tu'idda al-nubala, wajib atau dianjurkan bagi kita, yang bagi ini seharusnya wajib, tapi karena kita terbiasa menggunakan air sebenarnya tidak menjadi wajib. Al-Quhid dan Nubala, menyiapkan batu, menyiapkan bebatuan. Ayat tahdir ahjar istinja, menyiapkan batu-batu yang digunakan untuk istinja. Dikali sallallahu alaihi wasallam, ittaqul malaik wa idun nubala. Takutlah kamu kepada hal-hal yang mendatangkan laknat dan siapkanlah bebatuan. Qabla qada'il hajat, sebelum mengqada', sebelum melaksanakan hajat. Wa la tastanji'a bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat illam yakun mu'addan lidzalik. Kalau zaman tahun kesini kan sudah jelas tempat buang hajat itu di kamar atau di jetting. Dulu ketika belum jelas tempat buang hajat, terganggu buang hajat dengan air di sembarang tempat. Jadi maksud dari sini, la tastanji'a bil ma', jangan beristinja, bersuci dari qada' hajat itu dengan air di maudi, qada' hajat di tempat kita buang hajat. Tapi maksud tempat buang hajat ini tempat yang tidak khusus digunakan untuk buang hajat. Nah, kalau di dalam kamar mandi, di dalam jadi kanggo tengah air. Tapi kalau kita misalnya dalam lapangan, kita misalnya di sebuah gurun, jangan menggunakan air saja. Kenapa tidak menggunakan air? Disebut
supaya dekna terpercik air sini dan bisa menyebabkan baju kita terkena najis. Kalau kita misalnya buang hajat di lapangan bawa air sini terkandung buang hajat, maka takut air yang kita buat untuk buang hajat sini terpercik kemana-mana sehingga membuat yang lain menjadi najis. Lalu untuk buang hajat di kamar mandi yang khusus digunakan untuk buang hajat, najisnya tidak terpercik kemana-mana selain di dalam jeding sini. Ini maksud ini. Wa alla tastanji'a bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat illa yakun mu'addaliran, kecuali memang tempat itu sudah disiapkan untuk buang hajat. Li alla ya'uda alaihi rasyas, supaya dia ada percikan fa yunajjisuhu bi khilafil mustanji, dan itu bisa menajiskan. Bi khilafil mustanji bil hajar, berbeda ketika dia beristinja dengan batu, karena batu itu tidak memercikkan. Dia menyucikan tapi tidak memercikkan najis. Difaqidil illah, dalam menghilangkan illah najis tersebut. Wa bikhilafil mu'addil fa innal istinja fihi yusayyiru nadifan illa in kana fihi hawarun ma'fusun fa yukrahu dhalika fihi li khawfi umuri rasyas. Maka biasa mentermiak jeding dendek miak jendela si balik. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak angin yang masuk. Ketika angin banyak masuk, angin itu bisa membuat kencing kita terpercik ke baju kita. Ini maka biasa jadi di sini lubang jendelanya tidak terlalu besar. Khawatir karena fihi hawaun makus, angin yang berbalik arah. Jangan sampai angin yang berbalik arah membuat kencing kita atau buang air besar kita itu memercik kepada baju kita sehingga menjadi najis. Jadi maksudnya sebenarnya adalah hati-hati ketika beristinja, jangan sampai terkena percikan najis, baik menggunakan air maupun dengan batu. Karena percikan sini ada tersadar di tubuh kita ya. Wa antastabri'a minal qaul, dan selesaikanlah hajatmu ketika buang air kecil atau kencing bin tanah nuhi wan natri. Jadi dengan lama selesai dia buang air kecil, tanah nuh, apa tanah nuh sini? Berdaham. Berdaham wan natri, kemudian diurut salasa. Jadi untuk menyempurnakan buang air kecil, tanah nuh berdaham 3 kali, kemudian diurut 3 kali. Tujuannya apa? Untuk benar-benar menghilangkan sisa-sisa najis. Ini tujuan dari tanah nuh dengan najis itu adalah untuk benar-benar menghilangkan. Kaifiyat itu bagaimana kaifiyatnya? Kira-kira paham ini? Paham apa ini? Insyaallah. Tanah nuh berdaham, kemudian diurut dengan jempol dan telunjuk. Jempol di bagian atas, telunjuk mengurut di bagian bawah, dari pangkal kemaluan sampai ujung kepala diurut 3 kali. Jangan si mama mendengar ini mungkin. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Bagaimana dengan
asfalil qarib, ada apa? Qasdul zakar. Maksudnya ini asfalul qarib ini dari bagian bawah sampai atas. Tidak perlu dia gambarkan lebih jelas ini. Ya, yang penting kalau misalnya sudah yakin kencingnya sudah selesai, tidak ada lagi yang tersisa, maka tidak perlu. Tetapi kalau dia niatnya berhati-hati supaya tidak ada najis yang tersisa, maka bisa menjadi wajib. Apalagi dengan masalah penyakit apa? Kencing manis, sekiranya nenek-nenek doang, itu harus diurut supaya menjauhkan diri dari najis. Wa in kunta fi sahra, bagaimana kalau kita berada di gurun pasir dan kita mau beristinja, atau kita dalam sebuah bangunan yang tidak ada kamar mandinya, fab'ud an uyunin nadirin, jauhkan diri kita dari pandangan khalayak, pandangan orang-orang ramai, ya. Bihaitsu la yura syakhsuha, jangan sampai terlihat badan kita. Maksudnya tujuannya apa? La yusma'u lil khariji minhu sawtun wa la yushammu lahu rihun, jangan sampai terdengar suaranya ketika keluar dan tidak tercium bau yang keluar darinya. Dan yang paling utama adalah jangan sampai aurat kita terlihat. Itu maksudnya fab'ud an uyunin nadirin. Wastaqir bi syai'in, tutupilah ketika kita buang hajat di sahra, tutupi. Wastaqir, maka sitar itu kan semacam penutup. Tapi wastaqir maksudnya tutupilah. Wastaqir bi syai'in in wajadtahu, ketika engkau menemukannya. Ya, cari satir, cari penutup untuk menutupi. Tujuannya untuk apa? Yasturul awwala amma yamurru alaika, untuk menutup aurat. Illa wa illam yakun ahadun wa la yafi as-sujud. Maksudnya adalah tidak cukup ditutupi dengan kaca yang bening, karena tujuannya adalah untuk sitrul aurat, untuk menutupi aurat. Sawa'un wajadta hunaka satirul qiblah aw la, idza jalasa fi wasati makanin wasi'in fa in kana fi bina'in musqafin aw yumkinu 'adatan tasbihu kafas sitru 'anil a'yuni lidzalikal bina'. Kalau kita berada di bangunan tidak menemukan penutup aurat, maka cukuplah bangunan itu yang menjadi satirnya, ya, untuk menutupi diri kita dari pandangan orang. Wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi. Maksudnya apa? Ketika kita sudah selesai dari buang hajat, fakshif thawbaka syai'an fa syai'an, maka kita membuka baju kita syai'an fa syai'an, satu persatu. Illa an takhafa tanajjusa thawbika fatarfa'u bi qadri hajatika. Tujuannya itu untuk apa? Supaya baju kita tidak terpercik dari najis yang kita keluarkan. Kita pelan-pelan membuka baju kita supaya tidak terkena najis. Wala tastaqbilis syamsa wal qamar, dan janganlah ketika di sahra, di gurun atau di lapangan buang hajat menghadap matahari atau bulan. Maksudnya menghadap itu apa? Aini baulin wa ghaibin, tempat keluarnya kencing dan kotoran. Jadi misalnya ada matahari di sebelah barat, maka jangan
Apa maksudnya dihadapkan? Alat tempat keluar kotoran itu jangan dihadapkan kepada matahari dan bulan. Sawangkan bidurihima wa baik pada saat dia terbit maupun tenggelam, biduni satirin, tanpa adanya satir atau penghalang, maka gunakanlah satir. Wala tastaqbil qiblah wala tastadbirha, dan janganlah kita menghadap kiblat atau membelakanginya, kecuali di maudhi'in, kecuali di tempat yang memang khusus menjadi tempat buang air besar, buang air kecil. Jadi maka tidak apa-apa menghadap barat. Kenapa? Karena sudah ada dinding yang menghadap. Nah, kasusnya bagaimana kalau kita kencing sambil buang air besar? Kan tidak mungkin kan? Kencing menghadap barat misalnya, menghadap kiblat, sedangkan buang air besar membelakangi kiblat. Bagaimana posisinya? Ada yang mengatakan lebih utama menghindari menghadap kiblat. Maka muntakokol ngadap kiblat, arahkan alat kemaluan ke samping. Akhirnya dan ngadap kiblat. Karena maksudnya istiqbal itu bukan istiqbalus sadar, bukan menghadapnya dada. Kalau dada itu bisa menghadap kemana saja. Yang tidak boleh ketika kemaluan kita diarahkan ke arah kiblat. Itu maksudnya. La tastaqbilil qiblah wa la tastadbirha, fastiqbalul qiblah wastidbariha bi ainil farji al-kharij minhu al-qawli aw al-ghaibi. Yang dimaksud dengan menghadap dan membelakangi itu dengan ainul farji, yaitu kemaluan kita, pantat dan alat kemaluan kita. Itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Walau ma'a adamil istiqbali bisadri, meskipun dada kita tidak menghadap barat dan tidak membelakangi kiblat. Jadi maksudnya menghadap dan membelakangi itu alat kemaluannya. Nah, Syekh Nawawi Al-Albani di sini mengatakan apabila faman qadal hajataini ma'an lam yajib alaihi al-istita illa min jihatil qiblah. Kalau ada orang qada hajat dia baul dan dia qahir, dia kencing dan buang air besar, maka tidak wajib menggunakan penghalang kecuali yang mengarah kepada kiblat. Kecuali yang mengarah kepada kiblat. Di sana dia buang air besar menghadap kiblat sambil nemene, maka yang diutamakan menghindari menghadap kiblat, maka diarahkan ke samping atau diberikan satir penghalang. Berapa ukuran satir penghalangnya? Seukuran badan yang bisa menutupi auratnya. Menaurat dengan mama dari mana? Dari pusarnya sampai dengan lututnya. Maka seperti itu ukuran satir yang menghalangi dengan arah kiblat. Nah, kalau dalam kamar mandi atau jadi itu disebut khilaful afdal. Maksudnya khilaful afdal, lebih baik jangan. Kalau tidak dilakukan pun tidak berdosa. Itu namanya khilaful afdal. Atau ada istilah khilaful aula. Apa khilaful aula itu? Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tetapi makruh. Contoh misalnya sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Tapi tidak sholat duha itu khilaful aula. Khilaful aula. Jadi hukum itu juga ada yang disebut sebagai khilaful aula dan khilaful afdal. Begitupun ketika kita qada hajat di kamar mandi, tapi kita menghadap kiblat dengan berharap bahwa bangunan itu menghalangi alat kelamin kita, itu disebut khilaful afdal. Lebih baik kita mengarahkan
alat kelamin kita tidak menghadap kiblat, meskipun posisi tahu tertopol sudah bertahan. Belokkan sedikit akhirnya menghadap kiblat. Nah, itu adab kita ketika julus, ketika duduk qada hajat fis sahra. Bagaimana fis sahra? Faqawan an uyunin hadirin, menjauhkan diri dari pandangan manusia. Bagaimana naile koko? Kadang saya naik, saya tenaraos, dan kita dengan lelangan kan. Faqawan an uyunin hadirin, jauhkan diri dari pandangan manusia. Khawatir aurat kita tersinggung. Ya, jangan menghadap bulan, jangan menghadap matahari, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian, Imam Ghazali menambahkan wala tajlis fi mutahaddatsin nas wala taqul fil ma'ir rahim. Ini buang aja tahu dengan ngaos, tahu dengan kumpul di sana kosron dan tahu dengan naik. Misalnya perlukan tahu ini wala tajlis, maksudnya tajlis ini liqadail hajat, duduk untuk buang hajat fi mutahaddatsin nas, di tempat tahu dengan ngaos, ya. Mahallu istima'in nas, tempat manusia berkumpul. Atau maksudnya apa? Kullu ma'alin ghairu mamlukin li ahadin, tempat yang tidak ada pemiliknya. Yuqsadu li qardin ka ma'isyatin aw maqilin, biasanya digunakan untuk mencari nafkah atau tempat berpijak. Fa yuqra'u dzalika in istama'u lil amri mubahin, maka haram buang hajat di situ apabila tempat itu digunakan untuk melakukan hal yang mubah. Wa illa fala bal qad yajibu illazima ala dzalika dafu maksiyah. Kalau tempat itu biasa digunakan untuk melakukan hal yang mubah, maka tidak boleh buang hajat di situ. Tapi menerus ronda jadi tempat main judi wajib. Kenapa? Dafu maksiyah, untuk melawan atau menghilangkan maksiat. Kalau kosroda biasa dipakai untuk berjudi, kencing, niatnya apa? Dafu maksiat. Subhanallah Syekh Al-Bantan. Tapi kalau tempat itu digunakan untuk musyawarah, digunakan untuk beristirahat, digunakan untuk makan siang, jangan melakukan qada hajat di situ. Wala tabul fil ma'ir rahim, jangan buang air di air yang tergenang, qalla au kathur, sedikit ataupun banyak, malam yastabhir, ya. Qalla au kathur malam yastabhir, amal jariyu fala yukrahu dzalika fi kathiri quwwatihi wa yahrumu dzalika fi musabbalin wa mawqufin mutlaqan. Jadi jangan buang air di air yang tergenang, baik sedikit ataupun banyak. Amal jariyu kalau dia mengalir tidak makruh. Kenapa? Karena airnya itu banyak dan airnya itu mengalir dengan kuat. Wa yahrumu dzalika fi musabbalin wa mawqufin, jangan di tempat air berhenti mutlaqan, wa ma'in wa waqifun bihi, air itu berhenti di situ. Maksudnya apa? Kalau air yang mengalir seperti fokus ini, najisnya itu terbawa, najisnya itu bisa berubah ilahnya. Tapi kalau dalam air yang tergenang, najisnya tidak berubah dan bisa jadi terkena orang lain. Ini maksudnya, jangan buang air di air yang terkena, air yang diam. Wa tafsir innama huwa fi qada'il hajati bil ma'ina amma bil laili fa yukrahu
Nawawi Al-Albani. Fayukrahu mutlaqan, makruh secara mutlak jarian kana Allah ila mustahiran Allah aula, ya. Meskipun dia mengalir, meskipun dia banyak, tetap tidak boleh. Kenapa? Di annal ma'a billaili ma'wal jin, karena air itu pada malam hari menjadi tempatnya jin. Makanya tukang seher sini biasa mandi ke kolam untuk mencari ilmu seher. Ilmu seher. Wa tahta syajaratil musmirati, tidak boleh buang air atau korban di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Ditakutkan buah itu terkena percikan najis ketika jatuh dari tangkai. Wala fil hudri, jangan kemudian buang air atau buang air besar atau buang air kecil di lubang, di tanah yang berlubang, tanah atau cekungan yang berlubang. Kenapa tidak boleh? Ada yang mengatakan inna dzalika maskanul jinni, bahwa lubang-lubang yang ada di tanah sini biasanya menjadi tempat tinggalnya jin. Wa annahum qatalu Sa'du ibni Umar radhiyallahu anhu lama balaghi. Ada kisah, ya, ada sahabat bernama Sa'ad bin Umar radhiyallahu anhu, dia dibunuh oleh jin ketika dia kencing di dalam lubang yang ada di tanah. Tapi tujuan lain sebenarnya apa? Ila ghalaba 'ala dhanni anna fihi hayawanan lam yunda qataluhu yata'adza bidzalika an-najsi aw yamutu bihi. Maksudnya yang sebenarnya adalah jangan kita buang air di dalam lubang yang ada di tanah, takut-takut di dalamnya ada hewan yang tidak boleh kita bunuh. Dan karena terkena air kencing kita, terkena kotoran dari tubuh kita, dia mati. Itu yang kita hindari. Wahdharil ardhasulmati, dan jauhilah tanah-tanah yang kering. Wal mahabbarri, dan tempat yang banyak dengan angin. Ihtirazan minar rasyas, berhati-hati menjaga diri dari percikan air. Kenapa kita harus berhati-hati di dalam buang air itu? Karena sabda Nabi, "Amati azabil qabri minhu." Karena sebesar-besarnya azab kubur itu banyak disebabkan oleh air kencing dan oleh kotoran. Karena kita tidak menjaga diri kita dari percikan najis, maka mulai sekarang jaga diri kita jangan sampai karena najis yang ditimbulkan ibadah kita menjadi sia-sia. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Nah, ketika kita buang hajat, apa bahasa Sasak ini? Angkat naik si kanan. Jengkel. Bertumbuh kepada kaki yang kiri, memberatkan kaki yang kiri sementara kaki yang kanan diangkat sedikit. Itu maksudnya wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Bertumbuh kepada kaki yang kiri. Apa maksudnya? Jengkel. Akan kita jongkok ini, mentemene jongkok, mengenai jongkok.
dijelaskan oleh Syekh Nawawi supaya sehat jantung, sehat hati, buang dengan bertumpu kepada sebelah kiri. Yang susah lemol sini kadang-kadang dia jongkok, tokol. Nah, ini kan sekarang tokol ini. Bagaimana caranya? Taruh kursi kecil untuk tokol ini, kursi kecil di depan, taruh uang aja sini sebagai pijakan orang ini. Nah, baru dipinggirkan sebelah akhir temolah. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, dan berkumpullah pada dudukmu itu di atas kaki sebelah kiri, artinya miring ke sebelah kiri. Wala taqul qa'iman illa an darurah, dan janganlah kencing berdiri kecuali pada hal-hal yang darurat. Maksudnya darurat itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Albani bahwa pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW pernah kencing berdiri. Wafil hadis thalathatu awjuh. Ada 3 sebab. Yang pertama, Rasulullah SAW sedang sakit sehingga susah untuk buang air dalam keadaan duduk. Yang kedua, annahu istashfa bidzalik, Rasulullah sedang mengobati sakit punggungnya, dan kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu buang air dengan berdiri, tujuannya yastashfuna bil bauli yaman, ya, supaya hilang sakit punggungnya. Soal apa? Maka dia buang air besar dengan berdiri. Wa talitu annahu lam yatamakan min al-qu'udi fi dzalikal makan likasratin najasah. Tempat yang dihampiri oleh Rasul itu banyak najisnya, makanya beliau tidak menemukan tempat untuk bisa duduk kodok saja. Makanya beliau buang air dalam keadaan berdiri. Diboleh sebenarnya berdiri ketika kondisi darurat, tapi sebaiknya selama masih bisa jongkok, kita jongkok. Tujuannya supaya tidak terpercik, najis tidak mengenai badan kita. Nah, ini kita sampai kepada ada bukti boleh khalaf wa ma'ahu, ada masuk ke dalam kakus dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Minggu depan kita akan membahas bagaimana cara bersuci beristinja dengan batu. Karena kan dia jadi kebiasaan batu sini kan biasa dengan air. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu dibersihkan dulu dengan batu, baru kemudian dibasuh dengan air. Itu yang sebenarnya lebih afdal. Tapi karena kita biasa dengan air, kita buang air besar, buang air kecil dengan air. Mau terlalu tiba Eropa, terlalu tiba Afrika, dia ngadu air, ngadu tisu. Tapi selama tisu itu bisa menyerap air, selama benda itu bisa menyerap kotoran, selama benda itu bisa menghilangkan najis, maka boleh dipakai untuk bersuci. Tetapi harus kemudian dibilas dengan air. Maka yang bagus sebenarnya ngadu batu. Ya, ada beberapa kajian yang akan kita bahas secara rinci di pertemuan minggu depan. Jadi batu si benci, misalnya kita buang air besar, ambil batu yang kecil. Bagaimana caranya kemudian menggunakan batu itu? Digosok dari depan. Dari depan sini maksudnya dari depan lubang yang dekat dengan kemaluan. Bagaimana yang menjelaskan itu? Jadi ini kan lubang tempat keluar kotoran. Anus tahu keluar kotoran sini. Maka batu itu kita tempatkan di sebelah
diusap ke belakang secara rata sampai ke belakang, diusap, ditempel, diputar, diusap, jangan sampai masuk, diusap lalu dibuang. Ambil batu lagi, diusap dari belakang ke depan, gantian dibuang. Ambil satu lagi karena harus ganjil dari depan ke belakang, baru kemudian dibersihkan dengan air. Apa tujuan dengan batu sini? Supaya hilang najis-najis yang tersisa dan hanya bisa dihilangkan oleh air. Kadang di tengah batu sini sebelum kita beristijah menyuci dengan air, tiba-tiba uras itu terasa masih ada sisa-sisa najis di dalam tubuh kita. Nah, karena ketika posisi jongkok masih ada dalam najis, ketika uras subur. Nah, yang dihindari jangan sampai najis-najis itu masih menempel ketika kita membersihkan dengan air. Bersihkan dengan batu, sisanya dibersihkan dengan air. Ini maksudnya ini. Jadi batu itu diusap dari depan ke belakang, diusap dari belakang ke depan, terakhir diusap lagi dari depan ke belakang. Aku ini terlalu bersemangat. Tujuannya adalah izalatun najis, untuk menghilangkan najis. Bagaimana dengan kencing? Bagaimana membersihkannya dengan batu? Bukan batunya, bukan batu yang muter, bukan batu yang bergerak, tapi kelamin kita yang digerakkan. Tapi Dedek terlalu bersemangat. Ini batu belik. Kelamin kita digosokkan tiga bagian batu, baru kemudian dibasuh dengan air. Itu tujuannya. Itu yang membedakan istijah dengan batu ketika kencing dan buang air. Tujuannya apa batu itu? Untuk menghilangkan sisa-sisa baul atau sisa-sisa buang air kecil dan maka tertinggallah sisa-sisa najis yang hanya bisa dibersihkan dengan air, baru kemudian kita bersihkan. Kalau kita yang sudah terbiasa menggunakan air, maka usahakan ketika kita mencebok atau membersihkan kotoran itu, kita bersihkan dengan baik agar tidak ada lagi najis yang tersisa. Boleh dengan kalian praktek apa boleh? Batu. Batu ini yang kecil dan batu yang bisa menyerap dan bisa menghilangkan. Nah, nanti minggu depan kita bahas lebih lengkap kegiatan cara bersuci, cara istijah. Apa sebenarnya tujuan dari penjelasan Imam Ghazali ini? Bahwa semua kegiatan, semua aktivitas, semua ibadah ada adabnya. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu ada adabnya. Baik hal-hal yang sifatnya makruh, hal-hal yang sifatnya khilaful aula, itu harus kita hindari. Jangan sampai karena